Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar matematika bersama-sama. Materi belajar kita yaitu persamaan kuadrat yang dipelajari di kelas 9 SMP atau MTS pada semester ganjil. Materi persamaan kuadrat yang akan kita pelajari yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dan menyusun persamaan kuadrat baru. Melanjutkan belajar mengenai persamaan kuadrat, kali ini kita akan mempelajari jumlah akar dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka berlaku X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Contoh menentukan jumlah akar dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Silakan diperhatikan dan dicermati dengan seksama. Melanjutkan contoh sebelumnya, jika diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0, maka nilai A sama dengan 3, B sama dengan negatif 12, dan C sama dengan 9. Kita telah memperoleh nilai X1 plus X2 sama dengan 4 dan X1 kali X2 sama dengan 3. Untuk menyelesaikan pertanyaan berikutnya, ingat bentuk kuadrat sempurna M plus N kuadrat sama dengan M kuadrat plus 2 kali M kali N plus N kuadrat. Sehingga M kuadrat plus N kuadrat sama dengan M plus N kuadrat dikurangi 2 kali M kali N. Dengan demikian, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Sama dengan 4 kuadrat dikurangi 2 kali 3 sama dengan 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Dan untuk menyelesaikan soal berikutnya kita gunakan sifat penjumlahan bilangan pecahan. Silahkan dicermati dengan seksama. Menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama, jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat, maka dapat disusun persamaan kuadrat dengan perkalian faktor, yaitu X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Berikut contohnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 1 dan 4. Dengan demikian, X1 sama dengan negatif 1 dan X2 sama dengan 4. Bentuk persamaan kuadratnya, X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X1 dengan X2, sehingga menjadi X min negatif 1 kali X min 4 sama dengan 0. X plus 1 kali X min 4 sama dengan 0, dan diperoleh X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 1 dan 4 adalah X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Menyusun persamaan kuadrat baru yang kedua, jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat, maka dapat disusun persamaan kuadrat dengan rumus jumlah dan hasil kali akar, yaitu X kuadrat min X1 plus X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 1 dan 4. Dengan demikian, X1 sama dengan negatif 1 dan X2 sama dengan 4. Bentuk persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat min X1 plus X2 kali X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Kita masukkan X1 dan X2-nya menjadi X kuadrat dikurangi negatif 1 tambah 4X plus negatif 1 kali 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 1 dan 4 adalah X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0.
Menyusun persamaan kuadrat baru yang ketiga. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya K kurang dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah A kali X plus K kuadrat plus B kali X plus K plus C sama dengan 0. Bentuk yang keempat, persamaan kuadrat yang akar-akarnya K lebih dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah A kali X min K kuadrat plus B kali X min K plus C sama dengan 0. Menyusun persamaan kuadrat baru yang kelima. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya K kali dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah AX kuadrat plus K kali BX plus K kuadrat kali C sama dengan 0. Yang keenam, persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah CX kuadrat plus BX plus A sama dengan 0. Menyusun persamaan kuadrat baru yang ketujuh, persamaan kuadrat yang akar-akarnya lawan dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah AX kuadrat min BX plus C sama dengan 0. Dan yang kedelapan, persamaan kuadrat yang akar-akarnya kuadrat dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah A kuadrat kali X kuadrat min B kuadrat min 2 kali A kali C kali X plus C kuadrat sama dengan 0. Berikut adalah contoh menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebih dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Dari sini kita ketahui bahwa K sama dengan 2, A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan negatif 4. Bentuk persamaannya yaitu X min K kuadrat plus B kali X min K plus C sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilai yang tadi sehingga menjadi X min 2 kuadrat tambah negatif 3 kali X min 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Didapat X kuadrat min 4X plus 4 dikurangi 3X plus 6 dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh hasil akhir yaitu X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebih dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0 adalah X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0. Selanjutnya adalah contoh yang kedua menyusun persamaan kuadrat baru. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Dari sini kita mengetahui bahwa nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 7, dan C sama dengan 10. Rumus untuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat sebelumnya yaitu CX kuadrat plus DX plus A sama dengan 0. Kita masukkan nilai A, B, C-nya sehingga menjadi 10X kuadrat ditambah negatif 7X plus 1 sama dengan 0 sehingga hasil akhirnya yaitu 10X kuadrat min 7X plus 1 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0 adalah X kuadrat min 7X plus 1 sama dengan 0. Dan berikut ini adalah latihan soal untuk lebih memantapkan dalam memahami materi belajar kita mengenai persamaan kuadrat. Silahkan dicoba untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, usai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita dapat belajar bersama kembali di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.